bening ke pink begini. Tapi kalau NaOH ada di bawah, berarti ketika dituangkan ini ke sini, di sini langsung ungu. Perubahan warnanya adalah dari ungu jadi bening. Nah, berapapun HCl nanti yang ditambahkan, dia bening terus. Jadi kita nggak akan tahu dia udah kelewat atau belum. Kalau begini kan, kalau lebih dikit dia jadi ungu, nggak pink begini. Dan nah ini sengaja dilebihkan, harus dilebihkan. Karena Anda lihat di bagian sini ini tidak ada larutan. Nih, saya angkat. Ya, ini tidak ada larutan. Ini harus terisi larutan sebelum titrasi. Maka caranya yang ini dienolkan agar di sini terisi air. Caranya apa? Dibuang sedikit sampai ininya terisi larutan. Nah, ini udah terisi larutan. Kalau di sininya belum nol juga, nah ini tergantung ukuran tubuh, nanti kamu atur sendiri. Kebetulan kalau ini meja saya tinggi, kalau meja kamu nanti di sini tidak terlalu tinggi lah. Ya, ini kamu turunkan, kemudian dinolkan. Caranya dibuka kerannya sampai ke titik nol. Ini harus tahan napas. Ini yang dimaksud titik nol begini, coba potret yang dekat. Jadi yang namanya titik nol itu garis lengkungnya yang menyentuh garis ya. Oh, lengkungnya apa? Bukan lengkungnya, bukan ujung sisinya. Ya. Jadi yang melengkung ini yang harus nyampe di nol. Bukan bagian yang atas ini, bukan. Ya, tapi lengkungnya. Kan biasanya gini. Oh iya. Kalau Ini titik kan paling airnya bawahnya itu harus di melengkung. nol. Ya, melengkungnya itu yang harus ke garis nol. Mas Rek, mau ngerti Rek melengkungnya di garis nol? Nah, kan ada lengkung dulu. Nih, kalau ini susah turun lagi. Saya cabut deh. Gendongnya, Pak. Tuh lihat, ini sampai garis ini yang lengkungnya yang menyentuh garis nol. Kan ininya lebih tuh, kelihatannya lebih kan? Jangan lihat ujung yang sini ya. Jangan lihat sisi yang ini, tapi sisi yang dalam di lengkungannya. Ya, sisi dalam yang ada di lengkungannya. Itu pas berarti pada tiatur. Titik nolnya. Nah, ini ya sudah siap untuk mentitrasi. Tinggal yang mau dititrasinya dimasukkan ke sini. Siapkan pipet gondoknya atau pipet volumetri. Siapkan penghisapnya. Ya, ini masukkan kurang lebih, tidak boleh lebih dari pentulan ini ya. Jadi kamu kalau biar tahu diukur aja gini lah. Ya, masukkan. Nah, biasanya baru separohnya ini udah seret sudah. Cirinya kalau diginiin nggak jatuh berarti sudah siap. Artinya udah vakum, ini udah vakum tuh. Kalau jatuh ganti. Ya. Makanya ini diukur dulu, perhatikan. Ini maksimal kan segini. Ya, kamu separohnya aja udah begitu, pokoknya begitu seret jangan dipaksa sudah. Ya. Nih, nah sekarang untuk bisa menghisap dikempotkan. Cara mengempotkannya pencet yang atas yang A. Pencet. Ini dilepas, baru yang ngempotin dilepas. Jangan sebaliknya, ini dipencet terus. Pak kok nggak kempot? Gitu. Ya. Kenapa saya ngomong itu tahun kemarin ada? Ya, tahun kemarin ada. Pokoknya ini berdasarkan cerita nyata. Nah, sekarang menghisap larutannya. Kalau HCl boleh langsung dari botol. Ya. Ini dimasukkan. Kalau bisa terendam kurang lebih segini ya, sekitar 4 atau 3 cm. Masukkan. Kemudian untuk menghisap, pencet yang di sininya ada S-nya nih. Yang atas. Sap. Mencet sampai naik. Nah, kalau bisa pakai feeling lah, pakai perasaan ya. Biar naiknya pelan-pelan. Nah, jangan lebih dari garis merah ini. Ya, karena biasanya kalau udah lebih garis merah ini pasti masuk ke sini. Ininya rusak nantinya. Nah, sekarang untuk ke titik 10 mili, ini satu ini 10 mili. Itu di garis ini. Ya, 10 milinya di garis yang tengah sini. Maka ini harus diturunkan. Cara menurunkannya pencet yang E. Nah, ini yang perlu hati-hati karena biasanya suka kebablasan terus. Jadi naik turun. Dibuang, dihisap, dibuang, dihisap. Nah, ini juga sama, lihat garis lengkungnya. Mencetnya pakai perasaan. Ya, kurang lebih segini. Fik, pinjam HP lo dong Fik. Ya, Baterai wa habis.
Udah selesai, baru ambil Erlenmeyer-nya. Gitu. Ya, ambil Erlenmeyer-nya untuk menurunkan posisi Erlenmeyer sedapat mungkin miring. Kemudian si mulut dari pipet nempel. Ya, pencet sampai turun. Ya. Yang ini. Ya, baterai gue habis. Ya. Yang dah. Anda mipet 2 kali 20 mili. Ya, memipetnya 20 mili. Kalau langsung boleh kan Pak? Apa? Kalau langsung ACL nggak pas dong. Enggak pas. Ini pokoknya tidak harus pakai pipet ini. Karena gini nanti saya jelaskan. Ada beberapa kriteria alat yang standar volumenya standar di luar. Jadi ini sudah diperhitungkan dengan air yang bakalan ketinggalan pada pipet. Jadi ini sudah, meskipun nanti di dalam larutan ini di dalam pipet masih kelihatan ada cairannya, ini yang turun sudah diperhitungkan dengan yang ketinggalan ini volumenya sudah tidak dihitung. Jadi ini begitu turun ini sudah pas 10 mili. Spesifikasi alat ini begitu. Ya. Harganya lumayan lah. Kalau mau nanya. Nah, setelah ini selesai tambah fenoptalin. Ya. Cuman ini karena NaOH-nya sudah rusak, ini sudah ada sebagian mengkristal di bawah. Jadi molaritasnya udah sangat kecil atau udah nggak stabil deh. Pokoknya tadi untuk dapat warna begini nambahinnya udah nggak pakai ditetes lagi tapi dikucur. Itu tidak boleh. Ya, 3 tetes saja. Nah, kalau sudah yang ini disingkirkan untuk ketelitian pada saat titrasi, Pakai dasarnya harus putih. warna putih. Saran saya sih kertas sebetulnya. Ya, tapi kalau mau pakai tisu juga boleh. Baik dulu. Yang penting yang hitam ini ketutup. Posisinya ini di kanan. Ya, nanti tangan kanan pegang buret, tangan kiri pegang keran. Begini juga boleh sebetulnya, tapi tangan kanan ini kurang terampil dibandingkan dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri lebih lincah. Jadi dia untuk muter keran Lebih cepat deh. Nah, posisinya gini. Ya, tidak boleh nanti tetesan dari larutan NaOH netes ke dinding Erlenmeyer. Harus langsung ke larutan. Kenapa? Karena sudah pasti kebaca. Sementara kalau netesnya di dinding sini akan bereaksi nggak dengan HCl? Tidak. Volumenya terbaca tapi zatnya nggak bereaksi. Itu berarti keliru. Ya udah, ini tinggal titrasi. Nanti pada saat titrasi kurang lebih buat tetesannya, nah kayak gini lah, ya, tetesannya kayak gini, ya, ini digoyang gini. Nanti kalau sudah larutan mulai begini, nanti kalau larutannya benar, ini jelas larutannya nggak benar. Kalau larutannya benar, nanti mendekati titik akhir titrasi itu begitu netes warnanya langsung mulai ungu. Jadi itu mulai dikecilkan, ya, mulai dikecilkan. Iya, ini tetap, ini selama titrasi ini nggak boleh didiemin. Ya, tadi karena hanya mempraktekkan hanya untuk ini, jadi ini tetap harus digoyang. Ya, nih tetesannya, nah kurang lebih kalau tetesannya, oh ini kecepatan. Nah segini, ini kelamaan. Labil. Ya, ini sebetulnya ideal kalau mau ini segini tetesannya. Ya, kalau nanti begitu satu tetes kemudian pink, tutup. Pink. Ya, kemudian ya sampai pink seperti ini. Sampai kita deh. Ini contohnya kayak gini. Ya, sampai seperti ini warnanya nanti. Kemudian kamu baca. Cara membacanya sama, ambil titik lengkungnya. Misalkan ini 5. Yang bawahnya lengkung ke garis berapa? Katakan ke garis 2. Berarti satu skalanya 0,1. Berarti kalau ada 2, 0,2. Berarti 5,2 mili NaOH-nya. Nanti hitung pakai V1M1 sama dengan V2M2. V1-nya kalau kamu ambil HCl ya HCl. Berarti M1-nya juga HCl. Ya, volume HCl berarti tadi 2 kali pipet berapa? 20.
volume NaOH baca yang di sini. Pak. Kalau yang ditanya molaritas NaOH, ya berarti molaritas HCl-nya pasti tadi diketahui. Tinggal hitung, dapat sudah. Lakukan 2 kali. NaOH di sini. Ya, NaOH di sini lakukan minimal 2 kali. Maksimal sih terserah, kalau gagal lagi. Selama waktunya cukup sejam. Saya sih biasanya batasnya hanya 3 atau 4 kali. Oh, titrasi misalnya apa sih? Hah? Yang titrasi itu nanti yang ditanya molaritas NaOH atau molaritas HCl. Beda dong. Apa? Beda. Iya, berarti nanti yang dikasih tahu salah satu aja. Jadi nanti kalau yang praktikumnya titrasi, zatnya ada 3, penoptalin, NaOH sama HCl. Nanti karena ada 2 orang, misalkan di sana dengan di situ, yang di sana HCl yang X molar, yang di sini yang NaOH yang X molar. Sama Tapi kan? kalau apa? HCl sini sama HCl sana. Biasanya beda. Tukeran. Berarti cuman mau NaOH aja berarti. Kalau molaritas HCl-nya tidak diketahui, berarti molaritas NaOH-nya ketahui. Kan molar kali volume itu mol. Ya. Udah titrasi sampai di situ selesai. Selesai alat, selesai praktikum. Pas Ini- orang satu praktek itu kan, Mbak? Iya, 1 orang 1 praktek aja. Itu di tetesinnya kan pas netes suka berubah balik lagi jadi bening Pak. Itu sampai kena jadi pink suka berubah jadi. Iya, sampai begitu pink nggak berubah Masuk lagi, YouTube loh. berarti sudah selesai. Bukan di tetes sampai pink jadi ungu gitu. Itu salah malah. Ya. Masukin Facebook lo. Enggak, gue mau YouTubein aja. Facebook gue lelet. Gue dengan YouTube. Iya. Gini. Nih ambil contoh. Ini kalau ini NaOH murni nih ya, NaOH semua. Kalau dikasih penoptalin setetes saja gitu warnanya. Ini kalau yang salah itu yang kayak gini. Kalau praktikum nyampe begini, berarti kelewat basah. Kayak menggiurkan banget. Ya, itu yang Kayak benar pengen kayak diminum. gini. Kalau gini udah bisa diyakinkan di sini ada asamnya. Ini pun kalau kamu mau balikin lagi warnanya bening bisa. Kayak strawberry anggur gitu. Nih kamu kasih HCl lebih aja ntar bening. Oh iya. Itu kan udah. Ajaib. Ya jadi ketika dia suasananya asam, si penoptalin nggak bereaksi, nggak berubah warna. Tapi begitu jadi basah berubah warna. Yang ini tadi itu warna pink tadi, asal kamu tahu saya caranya pakai cara sesat yang saya bilang sesat itu adalah kasih aja yang udah begini, kasih HCl aja sampai dia warnanya pink.